Welcome back my YouTube channel Sofel Beraviari. Mau lama-lama gerah sama Mas Aris ini, aku buka baju lah aku gitu. Heran deh gua, biar konser sekalian. Bukan gua hanya burungnya maksudnya. Oke Mas Aris, hari ini kita hari ini gua ada tamu lagi. Gokil banget. Gokil ya. Mantap tato tadi putih. Oke guys, hari ini kita tetap di seputar Mas Aris Selenber. Kita bahas konslet ya teman-teman ya, konslet. Pemahaman yang masuk ke logika. Ya, makasih lah. Oke. Karena itu gue datangin di markas Sofel. Nah, hari ini ada tamu lagi. Ada Bang Ujang. Sama rata Bang Ujang, dia memiliki bahan yang banyak di rumah. Mungkin dia akan bertanya sama Mas Aris, apakah itu mentok, apakah gimana selanjutnya. Monggo Bang Ujang, silakan ajukan pertanyaan, mungkin bisa menjadi solusi biar jadi burung konslet di rumah Bang Ujang. Monggo Bang Ujang, ajukan pertanyaan. Suhu ini. Sip, mantap. Nanya-nanya seputar konslet. Gue ikut nyimak ya. Masih belajar masalahnya nih. Begini Om Aris, jadi kan di rumah saya punya bahan. Ya. Berawal dari gestang, dia bunyi. Setelah saya gacorin, seiringnya waktu, keluarlah dobelan. Gigit jeruji, lepas bunyi. Cakep bunyi gue demen nih. Cuman kan yang saya tahu, burung konslet itu lebih identik dengan minor. Ya. Ya, apa semua burung konslet itu harus minor, sedangkan saya punya bahan yang di rumah dia nada ngalun, cuman nggak minor, Kering kan gitu kan. iya ngalun Ngalunnya gitu. santai, slow. Apa itu bisa dikatakan konslet apa gimana gitu, soalnya burung konslet itu identik ke minor. Tak kasih nilai 9 ini pertanyaannya. Simak. Tak kasih nilai 9. Kenapa kok aku bilang tak kasih nilai 9? Karena pertanyaan ini cakep banget. Cakep bangetnya gimana? Tidak semua burung konslet berawal dari minor. Tidak semua burung konslet berawal dari dobelan juga. Karena kadang minor dulu baru dobelan atau dobelan dulu baru minor. Nah, yang membedakan apa? Tingkat birahi si burung itu sendiri. Kalau burung itu cepat banget perubahan lagunya, resiko akutnya tinggi. Makanya sebenarnya enakan kalau mainnya itu slow, jangan terlalu cepat banget dinaikin pakannya, atau mungkin yang aneh-aneh lah, nggak usah aneh-aneh gitu loh. Kenapa? Karena kita akan menikmati lagu di mana lagu burung itu masih enak, masih nada fighter tapi sudah konslet. Bilangnya nada kering tapi udah konslet. Jadi nggak jaminan bahwa burung itu udah minor terus pasti udah konslet, nggak jaminan. Kalau burung itu nada enak pun bisa konslet, tidak harus. Jadi nada, makanya banyak sekali burung konslet yang masih bisa diikutin kelas fighter. Bener gak Bang Ujang ya? Betul. Bener ya? Jadi patokannya jangan minor Bang Ujang, patokannya ngedobel aja, lebih enak gitu maksud aku. Gitu ya, paham ya Bang Ujang ya? Jadi yang menurut tadi pertanyaan dari Bang Ujang, Mas Aris ya, apa sih tindakannya harus dilakukan gitu ya, Mas sih? Jadi proses penjodohannya, karena kan kalau burung gestang itu kayaknya kan agak sulit juga gitu kan. Iya Mas. Sulit untuk apanya? Buat proses penjodohan kawinnya itu kan karena dia terbiasa gestang. Kan banyak cara Bang Ujang. Caranya supaya nggak hilang istilahnya gestangnya hilang, dia mau lari ke kawin. Bahkan burung gestang pun dikasih panglingan biasa pun kadang-kadang mau ngawin. Atau oke lah kalau misalnya udah tak kasih panglingan biasa, ternyata dia gestang aja nggak mau kawin sama betina. Copot panglingannya aja yang simpel, atau kasih panglingan kotak yang sekarang orang pakai itu rata-rata panglingan balok itu Bang Ujang. Oh iya. Itu tujuannya kan apa? Supaya menghindari gestang, supaya dia larinya ke kawin sama betinanya, nggak gestang. Dan kepuasan nyaluran birahi
ke pangkringan sama ke jodohannya itu lebih puas ketika dia nyalurin pangkringan ke jodohannya. Makanya gestang ini. Ya. Lebih berasa gitu ya. Lebih berasa guys hitungannya. Gitu, paham ya Bang Ujang? Ya. Ada lagi Bang Ujang mungkin yang mau ditanyain? Apa lagi Bang Ujang kira-kira? Sejauh ini kan udah kelihatan ya. Ya, Udah kalau ini jelas 1000% kontrak kalau dari cerita dia loh. Iya. Tapi sekarang masih begitu. masih begitu. Jadi kan kalau dia kan waktu penggacoran sistem rendeng ya. Ya. Cuman sistem rendeng sekat, dia nggak mau pas Maunya saya sendiri. disendiriin. Ya, itu Kalau ada aku yang yakin gitu. sih, karena dia udah mulai, daripada aku udah mulai, dia udah nggak tahu belajar sama siapa, dia udah mulai nih. Aku lihat pergi bayang ke rumahnya, udah banyak aku lihat tuh, mewah nih. Jadi Tapi nggak tahu ya, ini menunggu apa aja sih, Bang Ujang kalau menurut Bang Ujang sendiri, lihat dari apa ya menunggu. Nunggu apa ya? Nunggu pecahnya lah. Kan lu tanya dulu jangka waktu udah berapa lama? Udah berapa lama tuh proses? Kalau itu sekitar 8 bulan. Lama kan? Belum tuh kan? Iya, udah double, itu udah double, udah kontrak aku bilang. Cuman 8 bulan loh. kunci Jadi, aja. Jangan bilang cepet itu ya. Jadi proses lumayan loh. 8 bulan. 8 bulan udah nih Bang Ujang ya. 8 bulan. Yang awal saya dapat bahan itu kan rumahan. Rumahan dia gestang bunyi. Saya kasih Kan? pasang. Itu termasuk itu ya? Lah kan aku bilang birahi itu kan gestang bunyi. Itu kan tadi udah ceritain dari awal. Lah ini ketemu bahan yang sesuai dengan burung konser. Nggak perlu aku cerita, ini ada kejadian. Tinggal apa lagi mas biar dia tuh double Udah masuk ke tadi kasus tuh. penjodohan kalau memang jodohannya udah kuat. Nah tadi kan kawalan dia itu kan gestang. Apa tindakan Bang Ujang ini biar dia kawin? Nggak mungkin gestang terus dong. Ya enggak harus. Tapi dalam arti begini. Saya. Aku ada pertanyaan satu lagi. Burung yang ini penjodohannya dia harus ngeloloh nggak sih semuanya itu harus ngeloloh atau dia cuma kawin doang di burung koset ini? Nggak ada masalah, intinya ke kawin sih. Kalau terakhir finishing untuk ngunciin ya, buang birahinya kan ke kawin. Tapi ngelolo itu salah satu buang birahi, tapi yang tidak terlalu over. Dulu banyak pemahaman yang salah bahwa burung lolo tuh resikonya nanti mangap kata siapa, enggak. Nggak ada itu ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, oke. Kalau menurut aku loh. Nah, Jadi ini- kalau burung Bang Ujang ini tindakan Bang Ujang ini apa nih? Dia harus kalau saya coba aku tanya Bang Ujang, kalau dia ngedouble bisa sampai berapa kali sekali double? Kalau dia itu kalau saya perhatiin gitu ya, Mas ikan masih semaunya gitu kan. Cuman sekali dia ngedouble itu bisa 4-5 kali. Oh, masih belum kuat. Tunggu aja sampai dia kuat. itu berapa mas? Kalau normalnya berapa sih mas? Apa? Untuk normalnya doublean tuh berapa sih? Hitungannya waktu. Contoh Jadi- burung ini nih, contoh ya, ini burung nih ada nih. Tak pisahin, dia yang kedobel. Nah ini kita harus kasih jangka waktu, apakah seperti stopwatch kah? Atau Enggak. Jadi ya nggak usah stop buat sih, kira-kira aja. Kira-kira aja. Kira-kira kalau orang sekarang sih, zaman sekarang udah banyak sih master-master konten yang bahas. Ya. Jadi hampir sama sih kayak pola aku. Jadi aku nggak niru mereka, tapi aku juga ngamatin sama. Supaya aman, biasanya antara jeda istilahnya antara dia ngedouble kuat 3 menit atau 5 menit itu udah cukup bisa dijodohin. Oh. Supaya aman. Dari yang pertama ke yang kedua gitu? Enggak, maksudnya bukan itu. Hah? Dia bunyi terus selama 3 menit. Oke. Bunyi jeda, tapi kayak gitu terus selama 3 menit. Jadi jedanya nggak lama tapi selama 3 menit kuat dobelannya. Oke. Bukan cuma bunyi 3 kali tuh mungkin kan cuma 1 menit, bunyi 4 kali kan mungkin 1 menit doang gitu loh. Nah, jadi dalam 3 menit itu aja kita hitungannya. Dia 3 menit, udah 3 menit dia ngedouble, sekali ngedouble bisa 3 menit, sekali ngedouble bisa 3 menit ya bisa dijodohin. Tapi biasanya aku pakai sistem tempel dulu untuk nyari. Udah ada bayangan Bang Ujang? Itu kalau proses penjodohannya itu apa dia diasingin sama burung lain dulu? Kebanyakan betinanya kan nakal, kebanyakan itu. Saya selalu seperti itu Bang Ujang. Jadi kalau aku untuk penjodohan mulai masuk, kalau tempel sih nggak ada masalah ya. Kalau misalnya mau masuk ke penjodohan, mendingan dipisah Bang, karena resiko sekali birahi betina naik, resiko jantan diserang ngedrop nanti. Nah, contoh nih, ke masalah penjodohan bilang sama Bang Ujang tadi. Ini burung, ini tadi kelahiran tujuan kita ya. Nah, satu lagi itu adalah betina. Kita kalau tadi Mas Aris bilang kita langsung masukin, dia akan Kalau dekat burung itu resikonya diserang. Soalnya Oke. birahi betina itu kadang nggak stabil, dia langsung naik, kadang-kadang tahu-tahu nyerang jantan. Oke, kita taruh nih di sini. Ya kan? Ini jantan. Ini tadi tujuan kita. Di sini adalah betinanya nih. Ya kan? Si proses ini kan hari kan berputar nih. Hari besok, hari sekarang, hari besok, hari sekarang gitu. Dan si rawatan di jantan ini sama dengan sebelum-sebelumnya. Sama, cuma harus bedanya sama. ditempel betina sama
Ditempel betina sama ditempel jantan-jantan bareng gitu kan. Atau di koloni banyak dengan sistem sendiri tapi koloni banyak, koloni kapsul lah istilahnya gitu. Di rendeng kayak gitu. Cuman ini begitu proses penjodohan cuman betina sama jantan aja. Oh, jadi mereka berdua ini akan bisa nanti tempelin lagi sampai akhirnya dia sebulan mau bunyi. Kalau dobelannya udah kuat atau sebulan mau bunyi kacor seperti dobelan udah kuat bisa dimasukin. Baru kita masukin udah pasti. Jadi pertama kalau dia pas nelur biasanya nguncinya. Jadi kalau udah ngedobel di rumah, udah kuat ngedobel di rumah. Jadi tahap penjodohan itu dalam kata sama ya seperti burung gua yang di rumah juga, seperti burung warna itu kita pisahkan, tempelnya sama betina, tapi diasingkan, cuma dia akan fokus ke pasangan tersebut ya. Betul. Benar ya, pasangan tersebut. Nah kemudian tahap perawatan tadi sama seperti yang sebelumnya. Sebelumnya sama, nggak dirubah. Jangan dirubah. Ya, sampai benar-benar dia akan mencintai ini burung pasangannya atau lebih klop ya namanya bahasanya, kalau lebih klop baru kita cemplungin. Dan kita harus kontrol ya. Kontrol dalam artian kata takut ntar dihajar lah. Atau apa ya kalah si payaran tadi, si konsep tadi, jangan sampai begitu ya. Kalau selama berkelahinya normal biarin, tapi kalau udah mulai berkelahinya nggak beres, terlalu over bahaya. Resiko ngedrop jantan. Bisa drop lagi teman. Bisa. PR lagi tuh ya. Ya betulin lagi kan. Berarti Bang Ujang ini bisa dibilang 90%. Udah deket. Dekat ya. Tinggal semangat aja, itu fokusin aja satu itu. Yap. Pasti jadi 1000% jadi. Berarti dia kalau dari ceritanya Bang Ujang, aku kan belum lihat burungnya. Syukur-syukur nanti kapan aku lihat tuh bisa dibawa ke sini. Dia apa namanya? Bang Ujang harus ganti tangkringan ini sekarang ini. Nggak harus. Biarin aja sekarang jangan dirubah. Sampai nanti ganti tangkringannya ketika masuk sangkar kotak gitu. Oh gitu, Bang Ujang. Sekarang masih kandang kapsul? Masih kandang kapsul, posisi tangkringan kotak. Oh udah kotak. Gak apa-apa, tapi masih gestang kan? Dia gestang, tapi bunyi nggak hilang. Nah iya itu yang aku bilang. Burung gestang tuh nggak harus semua diatasin. Kalau masih bunyi ngapain diatasin? Itu adalah salah satu modal ya, modal besar. Iya udah jelas, udah pasti kalau itu. Nggak perlu aku Awal-awal saya kasih pasangan. Dulunya kan nggak keluar gigit kan? Enggak. Sekarang kan keluar gigit bunyi itu yang namanya selah atau tanda bunyi. Iya. Paham ya sekarang ya? Untuk teman-teman di rumah ya, boleh dilihat dari sebanyak itu burung. Cara melihat tadi adalah carilah si jantan tadi atau si tujuan kita mau bikin konsep tadi dengan cara pilih karakter bunyi ya, Mas ya. Karakter bunyi itu baru bisa kita proses untuk konslet. Gimana? Iya betul. Nah, gimana caranya nanti biar konslet dan teman-teman sendiri cara merawatnya dan mengasih asupannya dan mengatur stabil birahi dan emosi. Benar Mas? Betul. Nah, di sini gua jadi begini sih gua. Di sini kita sama-sama belajar sama Mas Aris SLR. Kenapa begitu gua bilang? Karena gua juga ada ngikutin dari awal hampir. Nah, habis itu gua undang di sini. Karena gua mentok ini selanjutnya bagaimana lagi nih gitu. Jadi teman-teman di sini adalah konten yang harus disimak, nonton sampai habis biar teman-teman paham. Semoga di teman-teman sendiri konsep duluan. Amin ya Mas ya. Amin. Amin ya. Oke, bukan orangnya loh, burungnya ya. Burungnya. Oke, untuk itu jangan lupa di subscribe YouTube Excellent Bird dan Shuffle Bird Apiary. Semoga channel kita berdua juga semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Dan kita bisa tantang barang nanti ya. Yes. Salam stabil, salam minor, masuk akal. Masuk akal. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading